Hingga pekan ke-10, siapa yang memimpin klasemen? Ini atau ini? Bukan. Ternyata yang memimpin klasemen adalah Arsenal. Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Devri Saifullah. Tentunya kita akan bicara lagi soal bola. Agenda sepak bola begitu padat jelang Piala Dunia 2022 di Qatar ya. Agenda sepak bola utamanya di Eropa dipadatkan karena untuk mengejar jadwal bisa berjalan mulus di tahun depan. Karena Piala Dunia 2022 agak kurang lazim ya karena digelar di bulan November dan Desember. Padahal bulan-bulan ini biasanya liga masih berjalan gitu. Tapi karena ada Piala Dunia yang digelar di Qatar karena harus digelar di musim dingin biar tidak terlalu panas, maka pertandingan pun dipadatkan. Klub-klub besar saat ini main hampir setiap 3 hari sekali ya. Tim-tim besar yang main di Liga Champions atau Liga Eropa akan merasakan padatnya jadwal, maka itu rotasi harus diperlukan. Kita kembali ke bicara soal Inggris, Liga Inggris ya. Yang seperti saya sebutkan sebelumnya, Arsenal sekarang memimpin klasemen Liga Inggris setelah 10 pekan. 10 pekan karena sebenarnya mah udah digelar 9 pertandingan saja ya. Sebenarnya baru digelar 9 pertandingan, tapi ada 1 pekan yang diloncati karena ada pemakaman Ratu Elizabeth ya. Ya kembali ke soal Arsenal. Kita tahu Arsenal ini tampil begitu mengejutkan musim ini. Mereka menjadi tim yang berada di puncak klasemen. Ini sesuatu yang tidak terjadi di 5 musim terakhir. Kita tahu kalau 5 musim terakhir persaingan di Liga Inggris hanyalah antara Manchester City dan Liverpool. Dua klub ini mendominasi persaingan di Liga Inggris, walaupun Manchester City yang berhasil meraih 4 gelar dari 5 musim terakhir, sedangkan Liverpool 1 gelar yang menjadi penantian mereka selama 30 tahun. Lalu pertanyaannya, apakah Arsenal bisa menjadi juara Liga Inggris musim ini? Kita perhatikan dulu statistik mereka. Arsenal baru kalah 1 kali. Itu pun saat melawan MU ya, 3-1. Tapi sisanya mereka berhasil menang sebanyak 8 kali. Sehingga mereka kini memimpin klasemen dengan 24 poin. 1 kekalahan dari MU, sesuatu yang tidak diduga. Tapi mereka melakukan start mulus. Lawan-lawan berat berhasil mereka kalahkan seperti Tottenham. Dan belum lama ini, pekan lalu mereka mengalahkan Liverpool. Harusnya 2 pekan mendatang atau pekan mendatang di pertengahan pekannya Arsenal menghadapi Manchester City. Cuman jadwal dirubah karena adanya pengaturan jadwal untuk Liga Eropa antara Arsenal melawan PSV, sehingga pertandingan ini tidak digelar. Padahal ini duel yang menarik ya, final gitu lah, final. Walaupun ini masih terlalu pagi untuk bicara soal juara. Jadi kembali ke Arsenal, mereka memang tampil meyakinkan dengan tambahan skuad musim ini
salah satunya yang paling berpengaruh yaitu Gabriel Jesus. Lalu mereka juga punya Martinelli dan juga Alexander Zinchenko. Ini tambahan kekuatan ini sangat bagus untuk Arsenal, memberi pengaruh untuk Arsenal. Sedangkan sekarang kita lihat bagaimana saingan mereka Manchester City. Kalau klub biru laut ini sudah tak perlu diragukan lagi. 3 musim terakhir mereka berhasil menjadi juara. Dari 5 musim mereka merebut 4 kali juara. Dan menurut saya kekuatan mereka lebih gila musim ini dengan adanya Erling Haaland. Kontribusi Erling Haaland di Liga Inggris saja ini sangat luar biasa. Hingga pekan ke-9 saja, hingga pekan ke-10, satu pekan diloncati ya, Erling Haaland berhasil mencetak 15 gol. 15 gol dari 9 pertandingan. Itu artinya dia hampir 2 ya, 1, berapa rata-rata golnya. Di sisi lain, skuad baru mereka juga bagus. Para fullback mereka sangat bagus. Sehingga dengan adanya Erling Haaland membuat mereka tambah kuat gitu. Apakah Arsenal dan Manchester City akan menjadi 2 tim yang beradu terus hingga akhir musim? Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Liga Inggris musim ini bisa jadi ya, walaupun terlalu dini, menjadi persaingan 2 klub antara Arsenal dan Manchester City. Secara pribadi saya melihat bahwa Manchester City lebih difavoritkan, tapi jangan remehkan Arsenal karena seperti yang dibilang salah satu staf mereka, seperti dilansir Gol, klub ini sangat kompak. Salah satu staf di Arsenal ini bilang dia tidak pernah melihat Arsenal seperti ini. Kompak baik di lapangan dan fans gitu. Hasilnya mereka hanya baru kalah 1 kali. Sedangkan Manchester City belum kalah, tapi mereka udah imbang 2 kali. Ya, Arsenal dan Manchester City, kita lihat bagaimana kekuatan mereka musim ini. Kalau secara umum mereka skuad mereka lebih mentereng Manchester City pastinya. Arsenal lebih banyak diperkuat oleh pemain muda. Mereka Mikel Arteta berhasil mengorbitkan beberapa pemain muda, misalkan contohnya Tomiyasu, lalu ada William Saliba. William Saliba ini baru pulang ya dari dipinjamkan ke klub lain. Dia pun sudah lama sekali tidak main di Arsenal, tapi saat main kembali di Arsenal setelah pulih dari cedera, dia berhasil memikat Arteta dan menjadi pemain inti untuk Arsenal. Lalu perbedaan Arsenal musim ini juga ada di Martinelli dan Odegaard. Musim lalu mereka bagus, cuman musim ini kedua pemain ini tampil lebih bagus lagi gitu. Dan adanya Gabriel Jesus di lini depan. Memang baru mencetak 5 gol, tapi dia memberi harapan buat Arsenal yang mungkin musim-musim sebelumnya kurang bagus di lini depan ya. Sekarang mereka punya Gabriel Jesus yang bisa diandalkan. Untuk Manchester City, kekuatan mereka nyaris tak berubah ya. Ada Guardiola punya tim yang sempurna.
baik cadangan ataupun pemain inti, sama bagusnya. Maka itu di tengah padatnya jadwal musim ini, Guardiola beruntung karena bisa mengotak-atik skuad dengan mudah gitu ya. Contohnya saat menang di Liga Champions melawan Copenhagen, dia bisa menempatkan Joao Cancelo di kanan. Padahal biasanya Cancelo di kiri ya. Lalu dia juga bisa mengotak-atik lini tengah. Bisa Rodri atau Ilkay Gundogan, atau bisa juga Riyad Mahrez, atau biasanya Jack Grealish gitu lah. Banyak sekali pemain bagus. Manchester City nyaris susah dicari kekurangannya gitu. Apalagi dengan adanya Erling Haaland, monster di lini depan Liga Inggris dan Eropa saat ini. Saya pikir sulit untuk meragukan kalau Manchester City bisa merebut gelar juara di akhir musim nanti. Tapi jangan lupakan pula klub-klub lain. Ini terlalu pagi memang. Analisa saya soal dua klub ini karena start bagus mereka di 9 pertandingan awal ya. Ini bisa terus dipertahankan kalau Arsenal bisa menjaga ritme mereka. Pelatih yang sering dipandang sebelah mata gitu. Cuman untunglah manajemen Arsenal bisa menjaga dia, bisa sabar dengan dia. Karena itu dia punya banyak waktu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam melatih Arsenal. Dan hasilnya seperti saat ini ya, terlihat gitu. Permainan Arsenal begitu luar biasa. Granit Xhaka, Gabriel Jesus, Martinelli sangat produktif. Lalu Tomiyasu muncul. Ini harus dipertahankan sehingga nggak akhir musim. Karena persaingan di Liga Inggris mungkin juga ada dari Tottenham yang ada di peringkat 3. Lalu jangan lupakan juga Chelsea. Yang hilang sekarang justru Liverpool. Saat ini Liverpool ada di peringkat ke-10. Mereka baru menang 2 kali, imbang 4 kali dan kalah 2 kali gitu. Sangat di luar dugaan. Dengan tambahan Darwin Nunes, Liverpool ternyata terseok-seok di awal musim. Peringkat ke-10. Mungkin ya ada seiring berjalannya musim, apalagi setelah Piala Dunia, semuanya tidak bisa ditebak. Karena Piala Dunia bisa saja memberi petaka buat klub-klub ya. Seperti Real Madrid saja sudah menyiapkan tim cadangan gitu untuk main di Liga Spanyol dan Liga Champions kalau Piala Dunia selesai gitu. Karena mungkin pemain-pemain internasional nantinya akan istirahat dulu, misalkan pastinya belum bisa main gitu. Ya inilah faktor ini membuat persaingan bisa saja berubah gitu. Walaupun saya cenderung tetap menjagokan Manchester City. Susah tidak menjagokan Manchester City bisa juara musim ini. Sedangkan Arsenal ini masih perlu pembuktian. Masih ada sekitar 29 pertandingan lagi di Liga Inggris. Masih panjang jalan untuk menjadi juara. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di tiap pekan berikutnya, dan juga tentunya apakah ada tambahan pemain Arsenal ataupun Manchester City. Saya pikir kalau Manchester City sudah cukup ya, paling buat musim depan. Mereka masih naksir Jude Bellingham. Arsenal mungkin
merekrut lagi pemain baru di Januari ini. Jadi ada Piala Dunia dan juga tambahan pemain bisa mengubah persaingan di Liga Inggris. Namun untuk saat ini Arsenal dan Manchester City paling dijagokan untuk juara Liga Inggris. Tapi jangan lupakan Tottenham dan Chelsea yang punya pelatih baru Graham Potter. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, dan tentunya tetap stay di channel ini untuk mendapatkan info-info segar ya, dan salam olahraga.